Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung pada Bapak dan Ibu perwakilan dari Biro Bebras di seluruh Indonesia. Pertemuan kita pada kali ini adalah pertemuan kita yang kelima dengan topik persiapan guru dalam pembelajaran modul AP pada kurikulum informatika SMP. Sebelum kita memulai kegiatan webinar kita pada kali ini, mari kita bersama-sama panjatkan doa agar seluruh narasumber dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita. Tak lupa juga kita berdoa untuk sarana dan prasarana yang digunakan selama webinar ini agar dapat berlangsung dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Berikutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu dari Indonesia Raya. Pada tim multimedia kami persilakan. Baik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan paparan dari topik persiapan guru dalam pembelajaran modul AP pada kurikulum informatika SMP. Narasumber kita yang pertama adalah Ibu Dr. Indira Nilim, dan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Marsaka Wijanto, Eskom MT. Seluruh diskusi kita pada webinar kali ini akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Sijopati Ayub, MT. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan selama sesi pemaparan materi, dapat menuliskannya pada chat Zoom ini. Tanpa berlama-lama, mari kita dengar pemaparan materi kita dari narasumber yang pertama, yaitu Ibu Dr. Indra Nilim. Pada Ibu Dr. Indra Nilim, waktu di jaringan, saya persilakan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Selamat datang. Selamat bergabung. Jadi waktu saya berapa menit? Sekitar 30 menit, Bu. 30, nanti di stop ya kalau kepanjangan. Jadi Ya. baik. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan dulu rangkuman, nanti isi buku secara detail akan disampaikan oleh bentar, saya matiin dulu video. Akan disampaikan oleh penulis bukunya ya. Kita mulai.
Jadi saya akan mempresentasikan, kita kembali karena sebelum masuk ke buku, guru harus diingatkan ke CP ya. Kita akan memahami learning progression secara detail, tapi nanti tolong latihan mandiri. Jadi ini hari ini tuh hanya slide yang berisi petunjuk-petunjuk yang perlu dielaborasi. Mungkin kalau pelatihan untuk guru, ini harusnya menjadi 2 sesi atau minimum 3 jam gitu ya. Terus karena SMP memahami bagaimana membuat progression per kelas. Kemudian saya akan mereview pedagogi CS dan programming. Saya menemukan sebuah situs yang saya sendiri terpesona karena setelah membaca itu nanti saya tunjukkan. Ternyata teori-teori itu sudah kami praktekkan di ITB sejak 20 tahun yang lalu. Nanti kalian lihat, tapi dikemas di dalam bungkus baru yang sangat menarik. Jadi seperti halnya computational thinking. Saya memberikan beberapa referensi buku untuk kalian, kalau bisa dicari, kemudian dieksplorasi di dalam tim di biro. Kemudian pedagogi programming untuk SMP tidak akan saya presentasikan lagi. Karena materinya materi lama dari pelatihan Pandai, tapi siapa tahu ada yang hilang atau apa nanti saya berikan ya. Ini sampai udah bosen. Jadi AP itu mulai A sampai dengan F terdefinisi. Secara ringkas SD ini program itu menulis dengan runtut dalam bahasa Indonesia. Maka tolong para guru bahasa Indonesia diajak ngomong. Minimum kalian harus titip anak itu mengerti kalimat-kalimat algoritmik. Yaitu jika, maka, jika ada suatu kondisi maka, if then, dan beberapa kalimat yang menunjukkan pengulangan. Ulangi berapa kali, ulangi something sampai kondisi berhenti, atau selama belum kenyang makan. Nah, itulah untuk SD. Beberapa SD sudah boleh pakai Scratch sebetulnya. Nah, yang C ini teksnya lebih panjang dan ditentukan temanya. Yaitu misalnya kalau historis akan beda dengan menceritakan per tokoh, kemudian dirangkum, dan seterusnya. Ya. Jadi dari ini ujung-ujungnya bikin nasi gorengnya Bu Fania lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke D, ini pemrograman visual. Tolong para guru diajak membaca bermakna dan memahami setiap kata yang ada di sini. Diajak menandai mana yang potensi menjadi materi dan mana yang menjadi kompetensi. Jadi ini, mengenali objek-objek. Objek itu apa? Benda. Ya kan, mengenali ini kompetensi. Memahami perintah atau instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman. Jadi ini dan ini, lihat ya, ini rumitnya bahasa Indonesia. Jadi objek, mengenali objek, dan memahami perintah atau instruksi dalam lingkungan blok visual. Lihat, kita tidak menentukan dia plug atau unplug. Maka guru harus menentukan mau plug atau unplug, tidak ke sana kemari. Kalau unplug pakai sprite, objek itu nanti pakai Scratch, objek itu adalah sprite, backdrop, kemudian background, stage gitu. Maksud saya. Kalau dia pakai kartu, maka kartu-kartunya apa saja. Ya kan? Nah, program visual tadi bisa plug atau unplug berdasarkan contoh yang diberikan. Jadi anak itu harus mulai ini nak, program ini begini, jadinya begini. Nanti ada metodenya bahwa orang memprogram itu harus dimulai dengan membaca program dulu baru menulis. Lihat ya. Karena anak kecil pun
Sebelum dia menulis, dia belajar membaca. Sebelum belajar membaca, dia menginterpretasi gambar. Kemudian untuk apa? Bikin game, animasi, presentasi interaktif. Menerapkan aturan translasi konsep dari satu bahasa visual ke bahasa visual lainnya. Ini ada tuntutan transferable skill AP, BK, pindah bahasa. Ceritakan bahwa pindah bahasa itu nggak susah. Kamu bisa bahasa Sunda di rumah, ngomong bahasa Indonesia dengan gampang, bahasa Jawa di rumah, kemudian bahasa Jawa sendiri ada biasa dan apa namanya kromo inggil. Jadi kemampuan itu untuk apa? Mengekspresikan hal yang sama di dalam bahasa yang lain. Dan mengenal, dia belum memprogram. Tekstual sederhana. Nah, kebetulan kami memilih karena ngerti ini, itu yang nyambung itu adalah Scratch dan Blockly. Kalian sudah tahu ini gerakan pandai. Kemudian Blockly itu punya kapasitas untuk mengenerate Python. Jadi 3 bahasa ini akan dipegang di buku SMP. Yang E ini adalah pemrograman prosedural tekstual. Kok tidak ada tekstualnya ya? Bahasa pemrograman mengembangkan notasi algoritmik dengan strategi algoritmik yang tepat. Kalau guru itu tidak ngerti apa itu strategi algoritmik, ya buyar. Kalau dia pernah kuliah, maka strategi algoritmik langsung kepikir brute force, DP, greedy, dan seterusnya. F ini hanya pendalaman dan membuat capstone yang lebih kuat, gitu ya. Nah, untuk bedah CP ini latihan untuk guru, menandai kata kunci, menjelaskan maknanya. Guru ditanya apa yang paham dan tidak paham. Dari kata yang mewakili konsep informatika, dia suruh ngumpulin materi dari bahan kuliahnya, kalau dia kuliah informatika, atau suruh cari di internet, dan menandai kata kerja. Ingat, informatik itu hanya 2 yang, bukan hanya ya, 2 yang penting itu kata benda, objek, dan kata kerja itu apa namanya metode fungsi ya. Nah, karena tadi itu AP itu 1 kalimat itu panjang dan SMP ini 3 tahun, kita harus bikin rencana selama 3 tahun. Ini contoh yang kami rancang untuk buku kelas 7, 8, dan 9. Jadi boleh dikatakan dia ini di kelas 7, ini program belum terlihat tools-nya apa, karena ini belum dipetakan tools. Rancangan ini masih memungkinkan plug atau unplug, dan pakai bahasa apa. Nanti Bu Maresa akan menjabarkan, beliau akan milih bahasa apa. Ya. Terus transisi bahasanya ada di mana, nanti akan kelihatan. Nah, ini dasar aja, karena kalau orang program visual harus tahu IDE-nya, objeknya tadi kan. Terus membuat program sederhana berdasarkan contoh. Nanti saya sampaikan, contoh ini harus dirancang sepanjang semester. Kenapa? Karena rangkaian contoh harus menunjukkan progression, jadi tidak ngaclak. Hari ini bikin program A, besok B, besok C yang tidak ada relasinya. Anak akan sulit untuk merajut pengetahuan. Terus bikin tadi presentasi ini bukan pakai PPT loh ya. Supaya dia ngerti bahwa presentasi itu bisa otomatis. Bukan hanya pakai PPT. Dengan perkakas yang diajarkan, ini pakai Scratch. Atau kalaupun unplug, bikin game. Gamenya ya kalau dia board game, bikin board game lain. Kemudian menjelaskan model status dan perilaku. Nah, ini kalau bukan guru informatika, dia itu nggak ngerti apa itu state model dan behavior. Jadi kalian kembali ke UML,
bahwa setiap objek itu punya status. Terus perilaku ini dinyatakan dalam skenario. Inilah spesifikasi program visual. Terus membuat suatu program blok berdasarkan video tutorial, manual, atau demo yang ditunjukkan guru. Jadi ini capstone-nya. Kalau dia udah bermain-main mengikuti alur kita, dikasih contoh apapun, dia akan bisa. Jadi contohnya dikasih resep masak, dituntun, habis nonton, disediakan semua. Ini karena mengerti konsep resep, dia bisa apapun. Ini kelas 7, dasar. Satu bahasa. Sebaiknya tidak meliuk-liuk. Kalau plug ya plug, kalau unplug ya unplug. Nah, kelas 8 ini mulai algoritma. Karena sebetulnya apa? Program-program visual itu bukan prosedural. Karena tidak prosedural, sulit sekali menulis algoritma. Algoritmanya itu per sprite, per objek. Karena objek ini bisa dilepas ke runtime dan dia bisa hidup sendiri-sendiri. Ada kucing, ada Bu Lurah. Kucingnya jalan-jalan, Bu Lurahnya jalan-jalan, itu bisa diprogram masing-masing, dilepas di runtime, sehingga bikin game dan sebagainya gampang. Perilaku algoritma ini hanyalah kucing itu ngapain, berputar, menangkap, dan seterusnya. Baru ini masuk ke lebih konsep, variabel, kondisional, pengulangan, dan event dengan lebih baik. Karena tentunya perintah instruksi ini nanti kan ada kartu yang fungsinya mengulang, kondisional, dan seterusnya. Dia memahami aspek statik dan dinamika eksekusi. Ini harus diterangkan ke guru. Statik itu apa? Statik itu teks ini diam. Eksekusi, kalau teks ini ku kasih ke komputer, komputer akan melakukan apa? Ini adalah membayangkan aspek otomasi. Kemudian bikin karya kreatif lebih ini, dan jika mungkin salah satu bahasa lain. Ini kelas 8, mulai pindah ke bahasa lain. Nah, kelas 9, karena program ini harus membesar juga, bahasanya nambah, instruksinya makin kompleks, objeknya nambah, karena misalnya program pertama cuma 1 kucing. Program kedua 2 kucing atau sampai 3 berhenti. Kelas 8 dinaikkan 5 kucing, tergantung kemampuan anak itu. Nah, kalau program ini makin besar, dia harus kenal modul. Jadi fungsi, kalau kita di prosedural itu fungsi atau prosedur, kemudian mengimplementasinya memakai library tentunya, bikin solusi kreatif untuk perkembangan. Nah, ini bisa digabung ke PLB. Jadi lihat, jangan sempit pikirannya. Karena TP dari AP itu kita bisa keluarkan kalau nanti jamnya sesek untuk menjadi PLB. Jika mungkin bikin robot otomasi kecil, nah di buku kelas 9 itu bikin penyiram tanaman atau apa sederhana untuk menyensor humidity supaya ini udah mulai ke IoT ya. Jadi ini gambaran AP yang kami jabarkan. Guru tentunya boleh membuat, ini alternatif loh ya, karena ATP yang seperti ini adalah rancangan kami. Coba kalian nanti mikir, apakah bisa yang lebih. Nah, fase E ini udah menembak ke bahasa C, kita pilih tujuannya. Kita juga agak kurang konsisten ya teman-teman ya. Yang ini belum nyebut bahasa. Oh ya, kenapa? Karena bisa plug, bisa unplug, kemungkinannya masih banyak. Nah, ini kita sudah memilih C, dan kalau tahu konsep pemrograman prosedural, orang pasti tahu apa itu konsep pemrograman, tahu algoritma, variabel, ekspresi, kondisional, pengulangan, fungsi. Jadi lihat ya, kesulitan guru tidak mengerti dan tidak bisa menjabarkan
Karena dia tidak mengerti term ini artinya apa. Ya, sekarang kalau gurunya enggak bisa, tolong nyontoh aja dulu gitu kan. Nah, F ini pendek tapi jadi banyak. Yang ini F ini banyak tapi jadi pendek. Wah, ini uniknya. Karena belum kami jabarkan bukunya yang jadi baru kelas 11 ya. Lihat kalau tadi ini build, sekarang refining. Anak kelas 11 itu harus mulai tidak program dari nol. Jadi dia akan mere-engineer, change management, kemudian ke bahasa yang lain. Ini masih dalam pertanyaan karena kami sedang menggodok. Lihat ya, bilang ke para guru, bikin ATP itu bukan mikir 2 jam training terus dia bisa. Ini dibahas dalam puluhan kali pertemuan. Jadi ini contohnya, tadi saya mengatakan saya nemu sebuah site yang tolong kalian baca, super menarik. Ini bahan dari pusat kurikulumnya UK, bekerja sama dengan Raspberry. Ini banyak sekali bagaimana mengajar computing. Ini dia bikin prinsipal. Ngajar computing itu harus apa? Kalian baca. Ini sangat baik dan bahan untuk guru. Kemudian ada konsep map, karena harus lead with konsep. Jadi semua alur itu dasarnya konsep. Kalau guru tidak mengerti konsep, dia tidak akan mengerti kompleksiti dan sebagainya. Ini mengenai konsepnya, ini bagaimananya. Bagus sekali kalian baca. Ada ternyata saya belajar bahwa pair programming itu ada tekniknya. Anak itu kalau praktikum bukan dilepas berdua pairing, tetapi tidak ada maknanya, kalian baca ya. Kemudian ada hands-on-nya. Dia bilang ada lagi. Nah, semantic verbs ini nanti saya tunjukkan. Karena ternyata mengajar programming itu mengajarkan hal yang sangat kompleks. Nanti saya akan masuk ke sini. Terus coding. Apa itu live coding? Bagaimana mereka demo? Kita mendefinisikan sebuah kode yang sedang hidup. Tadi aspek dinamik ada di sini. Dan bagaimana menumbuhkan pemahaman program. Ini seperti literasi, tetapi buku teksnya bukan novel atau apa, genrenya adalah program. Jadi di sini nanti ada tekniknya, bagaimana memahami program, ya, bagaimana Anda create project, kemudian ini challenge misconception dengan banyak pertanyaan, kemudian di mana dengan peer kita berbagi dan sebagainya untuk tim teaching, untuk anak-anak, untuk tutor sebaya istilahnya. Kemudian mengaktualisasikan konkret. Bagaimana menstrukturkan pembelajaran? Ini penting, kalian baca. PRIM ini adalah cycle yang ATM, tapi khusus untuk programming. Ya. Kemudian ini yang lebih penting lagi, read and explore code first. Lihat, ketika ngajar programming, pertama fokus ke reading, bukan hanya ini contoh diketik. Tetapi potongan program ini strukturnya apa? Variabelnya apa? Mengandung berapa if, berapa loop. Nanti memprogram itu kan per blok. Blok ini melakukan apa, detailnya apa, dan seterusnya. Nah ini contoh tadi, nanti silakan dibaca sendiri. Untuk biro yang mau belajar bareng mengenai satu bahan ini, silahkan mengundang saya dengan senang hati akan ikut, karena ini bukan hal yang dibaca 3 menit. Lihat, dikatakan bahwa computing, terutama programming, itu adalah subjek yang penuh technical term. Tadi tuh, objek itu apa, strategi algoritmik apa, dan have precise technical meaning. Bermakna. Supaya sukses, pertama-tama harus mengerti semua keyword tadi tuh. Kalau enggak, dia akan nggak ngerti konsepnya.
Nah, cara untuk pemahaman konsep ini konstruktivis, kita itu bongkar untuk membangun. Lihat, saya senang sekali dengan filosofi orang Hindu. Untuk mereka punya dewa yang Dewa Siwa itu yang paling indah karena dengan dia menghancurkan akan dibangun kembali oleh yang lain. Itu spirit dari deconstruct dan reconstruct. Karena untuk bisa bikin sepeda motor, pertama kita bongkar motor dulu. Tahu komponen, kita geluti, kita gadok-gadokkan, kita cari lebih baik, kita bisa bangun. Jadi ini nanti lihat ada tips bagaimana variabel itu dengan kotak, walaupun ini agak menyesatkan. Saya sangat menikmati membaca ini. Yang kedua, prim tadi, predict, run, investigate, modify, make. Ini adalah use, modify, create yang pernah kita bahas. Tracing dan reading code before writing. Abstraction, transition, taxonomy. Bagaimana program ini setelah dibongkar ini. Algoritma itu precise sequence of step. Oh, dia kayak resep. Terus dia main-main, beraktivitas seperti resep, maka dia bisa membedakan resep dengan algoritma. Itu bedanya. Makanya nanti perkembangannya akan ke sana. Jadi ini bacalah. Ini beberapa buku untuk Scratch. Buku ini di internet ada dan free. Saya pikir ada papernya. Dia menulis paper. Ini cukup untuk SD dan SMP. Saya baru beli buku ini yang sangat indah. Teman-teman penulis. Ini buku ditulis oleh tokoh-tokoh pedagogi di bidang komputer. Terus disajikannya dari A ke Z, agak aneh juga sih variabel nomor 22. Jadi tidak per konsep, tetapi dari A ke Z. Terus ada YouTube-nya. Silakan. Ini ada lagi, buku ini saya sarankan untuk SMP. Karena lucu, ini kayak for dummy kita gitu. Tapi untuk sangat breadth, luas dan cetek. Ini kalau kalian baca ini ya, aku baca ini 15 menit selesai lah. Karena setiap kali itu, oh ini tahu, ini tahu. Tapi mungkin ini menjadi bacaan wajib sambil dia belajar dalam bahasa Inggris. Saya ingin pesan, guru AP harus mau pakai bahasa Inggris. No way. Karena bahasa Inggris itu precise, semua terms itu banyak literatur bahasa Inggris. Jadi untuk para PA itu, sarankan mereka itu punya English Club entah apa gitu. Ngomong belepotan nggak apa-apa, asal ngerti. Demikian dari saya, silahkan download, beli buku-buku, dan ini gratis, dibaca semua. Jadi slide saya ini pendek, tetapi membutuhkan eksplorasi. Bikinlah kelompok di mana? Di biro masing-masing. Kemudian buatlah acara-acara belajar bersama. Karena kalau Anda mendalami pedagogi tadi, Anda juga akan mampu mengajar programming dengan jauh lebih baik. Apa yang saya praktekkan 20 tahun ini, itu sejalan karena PIMS itu tadi, contohnya anak-anak informatika ITB, di sini banyak alumniku. Kita selalu mulai dari program kecil. Tetapi ketika menjelaskan program kecil, saya tidak membaca baris demi baris. Tetapi menuliskan ke blok, per blok. Kalau Bapak Ibu ingat, mungkin muridku Bu Mei ya, masih ingat ya Bu, kalau aku ngajar, menulis di papan tulis itu sebetulnya tidak per baris juga, tetapi kerangka diisi, kerangka if titik-titik then something diselesaikan dulu baru diisi. Itu sebetulnya program blok. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Inge untuk paparannya. Kita akan langsung lanjut ke paparan kedua dari Bu Maresya. Saya akan bantu share screen. Nah,
Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya lagi ada di perjalanan, jadi mungkin selama saya sharing, saya akan off cam juga. Oke, terima kasih Bu Mewati. Jadi di sini saya mewakili teman-teman penulis untuk sharing tentang materi AP di mata pelajaran Informatika SMP. Boleh next Bu. Highlight untuk hari ini, tadi Bu Inge udah sempat sharing ya dari CP dan tujuan pembelajaran. Ini saya akan sharing singkat lagi tentang CP, tujuan, ada strategi pembelajarannya, lalu ada sedikit pengantar pemrograman, lalu ada peta konsep dari kelas 7, 8, dan 9, dan juga pemaparan detail tiap kelas. Jadi AP-nya itu belajar apa di tiap tingkatan kelasnya. Next. Untuk CP-nya itu sendiri sama seperti yang tadi Bu Inge bilang ya. Jadi di sini peserta didik mampu mengenali objek, memahami perintah dan atau instruksi dalam lingkungan pemrograman blok atau visual. Nah di sini karena SMP itu kan masih awal gitu ya, dan kita pengen menanamkan supaya mereka juga cinta sama programming, makanya kita ambilnya dengan pemrograman visual supaya lebih menyenangkan gitu. Dan mereka juga bisa mengembangkan karya digital kreatif nantinya dengan menerapkan dari bahasa visual dan juga bahasa lain. Jadi kita akan menggunakan beberapa bahasa supaya mereka juga paham kalau misalnya programming itu tidak bergantung pada satu bahasa saja. Halo, suaraku masuk nggak? Masuk. Masuk, bisa jelas kok. Halo, Bu Maresa. Halo, Bu Maresa. Suaranya ya. Sebentar, Bapak Ibu. Kita coba. Oh, sebentar. Ada gangguan di sana, tapi mohon tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Tapi akan join lagi. Sinyalnya terputus Iya, kali ya, Bu. betul. Agak gangguan di sana di perjalanannya. Tapi sebentar lagi. Ini melalui terowongan katanya, sedang naik kereta.
Semoga bisa cepat kepengen. Dan menunggu Maaf, kalau Bapak, ada Ibu. pertanyaan, Sudah. silakan di chat loh. Iya. Maaf Bapak Ibu, tadi di dalam terowongan. Tadi saya ngomong sampai mana ya Bu? Tadi masih membahas CP ya. Ya berarti pokoknya CP biar anak SMP itu happy belajar programming dan mereka juga paham kalau programming itu nggak cuma satu bahasa. Ya, next. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri dari kelas 7 ke kelas 8 dan nanti ada di kelas 9 itu dia semakin bertingkat menaik ya. Jadi dari kelas 7 mereka mampu menjelaskan lingkungan pemrograman blok dan atau visual dan membuat atau memodifikasi program blok. Dan untuk kelas 8 semakin naik melanjutkan pemrograman dengan Scratch dan mengenal bahasa yang baru gitu. Dan di sini kita menggunakan pemrograman visualnya Scratch dan Blockly. Kenapa yang dipilihnya Blockly? Untuk lebih dekat ke pemrograman proseduralnya. Next. Dan untuk kelas 9, ini udah semakin kompleks lagi. Jadi siswa ini mampu mengenali objek dan memahami perintah dalam lingkungan Scratch dan Blockly, serta paham modularisasi program. Terus ada model komputasi, dan ada mengembangkan program visual sederhana, mendukung literasi numerik dan sains juga. Gitu. Jadi udah lebih tambahan apabila sekolahnya bisa dan siswanya juga mampu, kita boleh maju ke robot line follower. Dan di sini kita contohkannya dengan Ozobot. Ini salah satu aja. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa menghimbau guru-gurunya untuk eksplorasi lebih ke arah sana. Next. Dan untuk strategi pembelajarannya, seperti yang tadi juga Bu Inge udah sempat sharing, kita ada plug dan unplug, dan ada aspek kreatif dari gurunya. Kalau untuk plug udah jelas Bapak Ibu ya, kita pakai perangkat keras dan perangkat lunak. Kita di sini menggunakan Scratch dan Blockly yang nantinya mengarah ke Python. Dan kita menggunakannya model incremental development. Tadi Bu Inge juga udah sempat bilang kalau semakin meningkat, jadi yang tadinya kucingnya 1 jadi kucingnya 5 kayak gitu ya. Jadi semakin kompleks. Lalu untuk unplug, kita ada memberikan apa ya, contoh kayak game board gitu ya. Dan ini tidak membuat komputer, tapi lalu ada aspek kreatif guru. Jadi di sini guru itu diharapkan untuk memberikan insight ke siswa-siswanya kalau yang penting tuh bukan sekedar menghasilkan programmer, tapi siswa itu diharapkan bisa terbentuk pola pikir computational thinking-nya gitu. Nah, dan AP ini itu jelas berkaitan dengan elemen informatika dan juga mata pelajaran yang lain. Dan implementasi AP yang paling berasa itu nanti di PLB, itu Pak Iria dan teman-teman. Mungkin nanti juga akan ada bagiannya lagi untuk sharing. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, jadi fokusnya ini di BLB, di praktikal lintas bidang, tapi teori-teori yang kita gunakan di kelas 7, 8, dan 9, ini juga ada yang menyinggung dari BK, ada yang membutuhkan juga pemahaman SK, TIK, dan JKI, kayak gitu. Next. Nah, ini pengantar, ini baik siswa maupun guru juga harus pahamnya apa itu algoritma, apa itu pemrograman, kan dari pemrograman itu yang penting
pentingnya itu adalah problem solving. Ini itu pola pikirnya oleh mereka. Jadi bidang apapun kan sekarang udah komputer gitu ya. Jadi mau nggak mau pasti mendukung mereka gitu ke depannya. Dan untuk belajarnya kita dikenalkan juga dengan lingkungan pemrogramannya dulu. Lalu kita dari contoh-contoh yang diberikan di buku, lalu siswa itu bisa berkreasi gitu. Next. Yang penting ini juga ingatkan ke guru membentuk mindset sebagai makers gitu ya. Terus lalu lanjut ke tinkering. Halo, Bu Maresa. Maaf, terowongan lagi. Maaf Bapak Ibu. Next Bu. Ini peta konsep untuk kelas 7. Jadi kita akan belajar dari basic scratch. Ada eksplorasi fungsi dasarnya, lalu ada pemrograman awalnya, dan kita ada robot manual. Nah, robot manual ini yang unplug-nya, nanti kita akan coba lihat. Untuk yang kelas 8, next. Ini meningkat ya Bapak Ibu, jadi scratch-nya udah mulai lebih kompleks. Kita udah ada mainan input variabel dan ada custom block-nya juga. Nanti ini berguna buat PLP. Lalu ada Blockly. Kita akan mulai masuk dengan penggunaan Blockly Games. Lalu ada pemrograman sprites dengan Blockly. Harapannya mereka juga nanti paham tentang objek-objek yang ada dalam pemrograman. Lalu pemrograman prosedural, dan ada robot line follower. Tadi Bu Inge juga udah bilang, udah banyak robot line follower murah ya Bapak Ibu. Next. Next Bu. Hilang lagi kah? Sorry. Udah kedengar. Udah. Maaf Pak. Di kelas 7. Nah, kelas 7 ini yang tadi juga sempat saya singgung di depan, kita mengenalkan dulu pemrograman visual. Jadi siswa itu terbiasa dengan pola berpikir pemrogramannya. Ya, jadi siswa mengomposisi program dari blok-blok, menghasilkan karya kreatif gitu. Nah, di sini juga mulai makin kompleks ya, dari blok-blok sederhana, lalu udah mulai masuk ke menggunakan parameter, lalu bertingkat, jumlahnya juga makin banyak. Next. Nah, kita akan lihat di aktivitas-aktivitasnya yang ada. Jadi ada beberapa aktivitas untuk setiap kelas. Aktivitasnya di sini dari yang sederhana, jadi memahami lebih itu eksplorasi dari fitur-fiturnya. Lalu ada eksplorasi fungsi dasar, jadi penggunaan basic dari Scratch, dan ada robot manual. Next. Nah, ini kita berangkat dari hal yang benar-benar sederhana. Jadi buat teman-teman guru atau siswa yang belum pernah belajar, kita benar-benar kenalin dulu dari universe-nya gitu ya. Jadi dari dari yang mereka nggak ngerti apa-apa, kita mulai ajarin, lalu ada fungsinya ada apa aja, lalu next. Anak-anak diajak mulai untuk eksplorasi, jadi
per fitur yang tadi kita eksplorasi, dan model eksplorasinya ini kita ganti-ganti gitu Bapak Ibu. Jadi ada yang kita kasih bloknya, mereka disuruh menjelaskan, atau kita kasih penjelasannya, mereka disuruh bikin bloknya kayak gitu. Dan modelnya ini bertingkat, jadi dari yang sederhana, dari yang cuman beberapa blok, 2 atau 3, terus naik jadi makin kompleks, dan jadi makin banyak event yang akan digunakan. Next. Ini untuk yang unplug ya Bapak Ibu, ini aktivitas yang saya kasih hanya contoh, jadi mungkin untuk detailnya nanti bisa dilihat di buku gitu, yang penting penggambarannya. Dan untuk yang unplug ini harapannya bisa membantu buat sekolah-sekolah yang tidak memiliki perangkat yang memadai gitu ya Bapak Ibu. Nah ini basicnya ini pengantar. Untuk yang di sini itu masih pengantar untuk board game-nya. Board game-nya sendiri itu nanti ada di kelas berikutnya gitu ya. Di yang level berikutnya. Nah di sini itu jadi ceritanya kita bikin robot manual. Mungkin ini bisa diganti dengan kartu dan lain sebagainya. Nah ini kita bikin jadi seperti ada kartu bentuk lingkaran. Lalu nanti kita akan menggunakan sticky notes Bapak Ibu di sini. Dan sticky notes itu kan punya warna-warna tuh beda-beda. Nah, warna-warna ini tuh menggambarkan fungsi yang berbeda juga. Nah, nanti di sticky notes-nya itu bisa dikasih fitur perintah-perintah gitu, yang nantinya harus dilakukan oleh si robot manualnya. Jadi seperti yang contoh di sini, kita bilang kondisi awalnya kan panahnya ke atas dan putih gitu ya. Nah nanti ketika kita kasih sticky notes-nya yang kuning itu, nanti ketika permainan dimulai gitu ya, terus nanti ada yang biru putar 90 derajat, berarti digeser ke arah jarum jam. Lalu ada di situ tuh berubah warna menjadi merah. Nah, berubah warna merah berarti nanti yang tadinya putih itu kita kasih jadi warna merah. Next. Halo Bu. Ya. Next lagi. Halo. Terowongan lagi. Enggak tahu. Aduh. Ini di kereta ngomong, ini tetangganya apa enggak dengar loh? Ya, mungkin. Enggak. Nah, Enggak ini nih, apa-apa. udah balik lagi. Udah balik, ayo. Silahkan, kedengar kok Suaranya kecil. Yuk. Maaf. Ya. Nah, ini yang berikutnya gitu. Jadi dari board game ini, jadi dari 10x10 ini, robot-robot yang tadi itu kita taruh di beberapa titik gitu ya. Terus harus mencapai finish. Nah, finishnya di sini tuh harusnya di H7, cuman kayaknya gambarnya ada yang salah. Harusnya jadi di H7 itu ada titik finish. Nah, 4 sprite ini itu harus maju sesuai si arah panahnya. Nah, ini bisa diganti juga dengan orang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan murid nanti yang kasih perintah itu adalah temannya. Nanti yang gerakin, yang bergerak adalah temannya yang lain gitu, yang berperan jadi robotnya gitu. Nah, untuk mencapai titik finish, siapa yang bisa lebih efisien dan seterusnya gitu. Kurang lebih begini unplug-nya. Jadi ini mengambil ide dari Scratch. Jadi seperti ada sprite yang bisa dikasih event-event tertentu gitu. Next. Nah, untuk metode pembelajaran alternatifnya di sini, kalau misalnya unplug selain yang tadi, itu juga bisa menggunakan soal-soal BK yang Bu Fania minggu lalu juga udah sempat sharingkan tentang yang fokusnya lebih ke algoritma dan pemrogramannya. Next, Bu. Nah, ini kelas 7 ada rubrik-rubrik penilaian. Sebenarnya secara umum, rubrik penilaiannya itu sama untuk kelas 7, 8, dan 9. Jadi kita lihat dari udah sesuai atau belum gitu dengan spesifikasi setiap
aktivitasnya. Kan nanti aktivitasnya itu bertingkat juga gitu ya. Boleh next. Nah, ini kita naik ke kelas 8. Di kelas 7 tadi kan fokusnya hanya Scratch. Di kelas 8 ini ada tambahan Scratch dan Blockly. Lalu ditambah dengan robot Ozobot tadi apabila sekolah dan siswanya mendukung. Nah, di kelas 8 ini rangkaian contoh yang ada tuh sebenarnya guru bisa berkreasi sendiri asal kemiripan dan progression tingkat kesulitan soalnya itu jelas gitu ya. Dan karena kita pengennya kan yang bertahap tadi itu. Jadi semakin kompleks yang diberikan kepada siswanya. Next. Nah, untuk di kelas 8, karena udah semakin kompleks kasusnya juga, jadi per aktivitas itu kita lengkapi dengan tujuan, konsepnya, lalu ada skenario-nya, ada langkahnya, ada lembar kerja siswa yang harus dikerjakan, lalu ada ayo berpikir atau ayo renungkan, ada assessment dan ada refleksi. Nah, tujuan itu supaya siswa juga jelas kita tuh mau belajar apa. Konsep di sini tuh untuk mendukung aktivitas ini tuh lagi ngajarinnya apa gitu ya. Lalu ada skenario-nya biar siswa juga lebih paham lingkungannya seperti apa aja yang harus dilakukan itu adanya di langkah. Nah, lalu lembar kerja itu adalah di mana siswa harus menuangkan hasil jawabannya mereka, dan ada ayo renungkan atau ayo berpikir ini untuk mengajak siswa untuk kayak mengeksplorasi lebih gitu. Jadi mereka nggak cuman ngerjain doang, tapi mereka juga diajak untuk berpikir, kenapa sih yang dipilih ini bukan yang itu, kayak gitu-gitu. Lalu ada assessment, berarti kan ada kayak testing gitu ya, kalau mereka bisa mengerjakan dan mereka paham, harusnya mereka bisa ngerjain assessment dan ada refleksi diri, supaya mereka bisa juga menuangkan kayak pemikirannya mereka, refleksinya itu seperti itu. Nanti kita akan kasih contoh next-nya. Di sini ada beberapa aktivitas, karena kita masih ngelanjutin Scratch-nya dulu, lalu ada Blockly Games, dan ada eksplorasi sprites dengan menggunakan Blockly gitu. Next. Nah, ini seperti yang tadi saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Jadi ada konsepnya, apa sih itu input. Nah, ini hanya contoh ya. Ada skenario-nya nanti panjang sebenarnya, tapi ini saya hanya capture bagian awalnya doang. Nah, lalu ini ada langkah yang harapannya itu bisa membantu siswa dalam mengerjakan lembar kerjanya gitu. Next. Nah, ini lembar kerjanya seperti ini gitu. Jadi kayak mereka disuruh bikin apa, tampilannya nanti mereka yang harus bikin gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya ngerjainnya PDF gitu kan, siswa bisa nambahin gambar sendiri gitu. Nah, makanya ini juga berelasi dengan mata pelajaran lain, karena kan mereka akan diajarin gimana cara snipping tools dan lain sebagainya. Dan lalu assessment, jadi ada kayak pertanyaan, kalau misalnya perhatiin deh langkah 1 gitu. Kalau misalnya mencoba diganti ini, apa bedanya sih dengan apa, ya kayak gitu-gitu. Lalu ada refleksi, jadi kayak ditanya, mereka harus bisa mencoba menuangkan apa yang ada di pikiran mereka gitu. Ya, jadi kayak materi ini sulit atau enggak, senang atau enggak gitu. Ya. Next. Nah, ini Blockly Games, itu kan kalau Bapak Ibu tahu, Blockly Games itu sebenarnya kan ada banyak ya. Dengan menggunakan Blockly gitu ya, dengan permainan yang menyenangkan, mereka targetnya itu adalah menyelesaikan sebuah masalah gitu. Sebenarnya ada 8, tapi yang kita sediakan untuk di buku siswa itu hanya ada 2, yaitu Maze dan Music. Tapi sebenarnya di buku guru tuh ada dibahas semua gitu. Nah, tapi Bapak Ibu yang ditekankan di sini itu bukan cuman mereka bisa menyelesaikan ya, tapi mereka harus paham bagaimana menyelesaikannya gitu. Jadi
fokusnya itu benar-benar ke algoritmanya. Jadi kalau misalnya ini kan game maze gitu misalnya ya, ada 10 level. Nah, misalnya ada anak yang hanya sanggup sampai 5 level ya nggak apa-apa. Asal memang benar-benar mereka paham. Tapi mungkin ada siswa Bapak Ibu atau yang bisa sampai 10 gitu. Nah, ya itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita tidak membatasi harus 10 gitu. Jadi jangan sampai si anak itu mengerjakannya tapi nyalin gitu dari temennya asal beres. Tapi yang kita pengen tuh adalah mereka benar-benar paham jawabannya seperti apa dan bisa dijadikan tantangan gitu. Kalau misalnya level-level lain belum beres kayak gitu. Dan ini juga kita kasih kebebasan buat guru. Guru boleh milih, misalnya nggak mau maze, nggak mau music, itu juga bisa gitu ya. Karena kan secara prinsipnya ini juga incremental development gitu. Dan kita di sini udah mulai menggunakan Blockly karena bisa langsung diterjemahkan ke bahasa pemrograman yang lain. Jadi ini harapannya udah mulai belajar transisi sedikit supaya nanti di kelas 9 itu lebih mudah. Karena di kelas 9 kita udah nggak lagi pakai yang visual gitu. Next. Nah, ini contohnya lagi untuk aktivitas yang games gitu ya. Jadi kita juga jelaskan dulu kita akan belajar apa, tujuannya apa, skenario-nya apa. Nah, ini model pembelajarannya juga aktivitasnya itu beda-beda ya Bapak Ibu. Jadi untuk AP ini aktivitasnya nggak cuman mereka bisa menjawab jenis pertanyaannya itu beda-beda. Kayak contoh yang di sini, itu kita kasih bloknya, lalu kita tanyain gitu, ini tuh untuk level 1 jawabannya benar atau enggak. Nah, terus mereka akan disuruh untuk tulisin si jejak langkah sprite-nya, lalu ada penjelasan jalannya si blok itu seperti apa gitu. Dan dari tabel yang disediakan tuh nggak semua jawabannya yes, ada yang jawabannya no gitu ya. Jadi anak tuh diminta eksplorasi nggak cuman jawaban benernya aja. Karena kan ya dari jawaban yang salah juga mereka harusnya bisa belajar sesuatu gitu kan. Boleh next. Ini juga, ini bertingkat ya Bapak Ibu ya. Jadi level 1, ini level 4-nya itu modelnya beda lagi. Lalu ada level 5, level 6 ini juga beda lagi gitu kan. Jadi kita kasih sesuai levelnya, kita kasih panduannya, dan kita juga kasih lembar kerja di mana mereka tuh harus eksplorasi gitu. Jadi nggak cuman bener doang gitu. Boleh next. Next. Nah, ya ini benar. Nah, di sini ini ada model yang lain. Di kelas 8 itu kita menggunakan Blockly, tapi kita memanfaatkan tools yang namanya Coding with Chrome. Nah, di sini itu di aplikasi ini tuh dia udah menyediakan fitur-fitur atau kategori-kategori yang ada. Nah, kita akan memanfaatkan kategori games di sini untuk belajar sprites. Kenapa? Karena di Blockly itu kan sebenarnya nggak ada sprites ya Bapak Ibu ya. Yang ada di sprites itu kan adanya di Scratch. Jadi kita bisa ada mainan objek-objek. Nah, di sini anak tuh diajarin juga gitu, apa sih itu sprite. Karena kan nanti efeknya ke grafika komputer gitu ya. Jadi buat anak-anak yang mau belajar grafika komputer ini kan berguna banget. Lalu kita kasih lembar kerjanya juga yang ngebimbing mereka untuk eksplorasi dulu gitu, baru bisa ngejawab ini. Gitu. Next. Oh ya, ini Scratch sama Blockly juga kenapa kita pakai, karena kan dia tidak harus instalasi gitu ya Bapak Ibu ya, jadi bisa pakai web gitu. Dan dari handphone juga bisa dilakukan. Jadi harapannya sekolah-sekolah itu juga nggak kesulitan untuk implementasinya gitu. Dan yang ini kita udah mulai masuk ke pengenalan pemrograman prosedural. Jadi setelah kelas 7 itu fully pemrograman visual, di kelas 8 kita mulai naik level gitu ya. Naik level ke sini pemrograman prosedural. Ada anak-anak akan diajarin variabel, percabangan, pengulangan, dan ada pengayaan. Itu untuk tantangan gitu buat anak-anak yang memang dirasa udah bisa lebih, kita bisa kasih ini gitu. Next. Ini juga modelnya sama gitu ya. Kita mulai ngasih ada inputnya apa, ada prosesnya ngapain, ada hasil outputnya gitu. Jadi seperti bukan teori ya, maksudnya
kayak kita juga ya belajar menulis kan harus bisa belajar baca dulu. Nah, itu juga sama dengan coding gitu ya. Sebelum kita bisa bikin program, ya kita juga harus bisa baca program dan paham. Dan di sini kita akan eksplorasi blok-blok dari Blockly gitu ya, karena lebih dekat gitu dengan prosedural. Di sini kita mengajarkannya dengan ada flowchart-nya gitu ya. Lalu kita kasih gambar contoh dari scratch-nya gimana, dari Blockly-nya gimana gitu, biar mereka juga nggak kaget transisinya gitu. Next. Waktunya tinggal 5 menit ya. Ya, oke. Next. Jadi ini yang udah lebih kompleks lagi ya Bapak Ibu. Kita ada kasih panduannya. Ini kan bikin bintang-bintang seperti ini, tapi kita udah kasih ada algoritma, ada langkah-langkahnya. Next. Ini kelas 8. Ini sama kita kasih ada uji kompetensi lumayan banyak gitu ya, tapi semuanya prosedural. Ada scratch-nya 1. Harapannya mereka bisa implementasi dengan kasus yang berbeda. Next. Ini modul tambahan yang tadi ya robot Ozobot. Robot Ozobot di sini kita ajarin nggak cuma dari penggunaan, tapi gimana cara merawatnya juga ada di sini gitu ya. Next. Ini kita kasih juga step by step-nya biar mereka juga paham. Iya betul, yang Bu Inga bilang, visual itu kan event based. Saya lupa, harusnya saya ada nulis itu, tapi saya lupa di slide mana. Harusnya visual itu event based, jadi berdasarkan event-eventnya, dan iya Bu, nanti aku update berdasarkan sprite-sprite-nya yang tadi, sedangkan prosedural itu tidak gitu. Jadi Blockly itu udah lebih condong ke prosedural dan lebih dekat ke Python gitu. Next. Ya, prosedural hanya IPO gitu. Ini rubriknya juga mirip-mirip ya Bapak Ibu ya dengan yang kelas 7. Next. Nah, ini kita kelas 9. Kelas 9 ini adalah modularisasi, lalu ada kenapa sih perlu dipecah gitu ya, dan terus fokus ke fungsi prosedur dan literasi-literasi. Next. Nah, aktivitasnya ini mirip dengan kelas 8. Tapi ini kita tambahkan. Jadi ada tingkat kesulitannya, ada syarat pengetahuannya, lalu ada input, output, analisisnya, algoritmanya. Ayo kita renungkan, testing, pengayaan, dan assessment. Ini untuk setiap aktivitasnya. Next. Aktivitasnya sendiri, ini ada seperti ini. Ya, jadi dari scratch Blockly ini untuk transisi, lalu ada literasi numerik, ada modularisasi untuk pecah fungsi dan prosedur, lalu ada literasi sains, ini tuh seperti simulasi ya Bapak Ibu ya. Next. Ini scratch Blockly, jadi kita jabarkan kalau di scratch seperti apa, di Blockly-nya seperti apa. Jadi harapannya mereka bisa transisi dengan lebih baik. Next. Ini literasi numerik, jadi mereka juga paham tentang nilai angka-angka gitu ya. Ini juga memanfaatkan Blockly. Next. Ini contoh aktivitasnya. Ini juga kita kasih cara bagaimana penamaan file dan lain sebagainya. Ini juga terkait dengan mata pelajaran yang lain. Next. Modularisasi program. Nah, ini kita jabarin dari fungsi matematika gitu. Kita ambil contohnya seperti itu. Jadi kita kasih tahu dari tujuannya, tingkat kesulitannya, syaratnya, lalu ada input output. Dan di sini kita ngajarin mereka nggak cuma ngoding gitu ya, tapi mereka juga harus paham kayak dari kalau parameternya ini seperti apa, nanti hasil manualnya gimana, hasil dari programnya gimana gitu. Jadi kita ajarin mereka juga untuk testing gitu Bapak Ibu. Jadi testing sederhana supaya mereka terbiasa gitu, manual dan hasil dari program. Next. Ini modularisasi program, jadi kita juga jabarin satu persatu gitu ya, sedikit demi sedikit. Nanti makin kompleks, modularisasinya makin banyak dan makin saling manggil-manggilnya gitu semakin bertingkat gitu. Next. Ini literasi sains yang bilang dia itu simulasi, jadi semakin banyak angkanya gitu, inputannya semakin besar. Kalau programnya benar ya outputnya juga udah pasti benar gitu. Nah ini makanya diajarkan untuk mereka itu bisa membuat program untuk simulasi ini. Next.
Ini kita akan masuk ke konverter sistem bilangan. Mereka tuh siswa diajar juga, ini udah diajarin juga sebenarnya di elemen informatika yang lain. Jadi convert bilangan, tapi ini dibikinin programnya gitu. Nah, di sini perlahan mereka dari basic, dari sederhana kita kasih step by step-nya, lalu kita kasih tantangan untuk gabungin gitu. Next. Kita juga nanti ada unplug. Jadi ini ngajarin binernya dari step by step gitu ya. Kita kasih juga contohnya, kasih tabel-tabel untuk membantu mereka bisa mengerjakan dan mereka juga bisa paham angka ini tuh dapetnya dari mana gitu. Next, ya betul dibahas di SK, betul Bu. Ini juga kita jabarin lagi gitu ya. Ini ada potongan-potongannya. Ada testingnya lagi. Ya, next. Next, Bu. Ya, ini parity bit tadi. Terus ini juga ada contohnya, ada unplug-nya. Next. Lalu ini wrap up converter, jadi penggabungan semua modul-modul yang kalau udah beres kita gabungin, dan kita juga ngajarin mereka untuk ngasih apa ya, kayak poster-poster, mereka harus bisa mengungkapkan dan mereka harus bisa menjelaskan gitu. Jadi nggak cuman mereka ngerjain tanpa bisa menjelaskan ke orang lain gitu. Next. Nah, ini unplug tambahannya lagi. Ini robot Ozobot lagi, tapi Ozobotnya kalau yang tadi di kelas 8 itu kan mereka hanya make dan menggunakan. Nah, ini udah mulai ada navigasi-navigasi dan ada tantangan juga gitu. Next. Ini rubriknya masih sama prinsipnya, jadi ada beberapa fitur-fitur atau kalau untuk Ozobot ada syarat-syarat komponen penilaiannya yang spesifik. Next. Nah, udah referensi. Ya, beres Bu. Maaf ya Bapak Ibu. Banyak putus-putus. Dari saya sekian dengan tambahan-tambahan chat dari Bu Inge yang melengkapi gitu ya. Ya betul. Ada banyak hal yang harus dipahami dulu, dan sebenarnya dengan dapat dukungan dari elemen informatika yang lain itu jadi bisa ngebantu juga gitu. Ini kan karena kita fokusnya di AP doang ya, jadi kayak berasanya aduh ini anak sanggup nggak gitu, tapi sebenarnya mereka itu udah dikasih konsep-konsepnya di elemen informatika yang lainnya gitu. Jadi satu buku utuh itu bisa melengkapi mereka gitu. Dari saya sekian. Kalau mau ada pertanyaan boleh. Boleh sedikit nambahin dulu Bu. Boleh, silakan Bu Inge. Silakan, jadi Bu. Gini, untuk nge-wrap up Marisa, gini, karena 3 buku dalam 1 jam susah banget kan, Marisa itu mengeksplor. Yang lebih penting ketika guru itu menghadapi sebuah modul, correct me if I'm wrong ya Marisa. Misalnya tadi ada tentang konversi binary desimal, ini kemana? Sudah paham konsep itu atau belum? Itu sebetulnya dibahas di modul lain. Jadi jangan diberikan kalau itu belum diberikan, gitu kan Bu Marisa? Ini kan pembahasan kita ini kan parsial. Sebetulnya ngajar itu enggak parsial. Mungkin Bu Marisa, kalau aku sarankan mempermudah guru, relasi dengan modul lain itu ditambahkan ya Bu ya. Oh boleh Bu. Nanti berarti aku coba explore. Atau dalam bentuk pertanyaan supaya nanti ketika training guru enggak semua dikasih, gitu kan? Iya betul Bu. Boleh. Nah, saya itu usul khusus untuk programming. Sebelum ngomong buku, itu ada kuliah dulu tentang paradigma pemrograman visual. Mungkin itu tulis di saran nanti ditambahin ya Marisa, kalau supaya kita nggak lupa aja. Oke Bu. Yang aku bilang, catat ya. ada kursus, jangan lihat buku dulu lah. Buku itu cerita lain untuk ngajar. Sebelum ngajar itu diajari paradigma pemrograman visual dan event, prosedural, bedanya apa, bahasa yang mungkin apa,
pelajari sendiri, cari tutorial sendiri, kemudian state machine, karena nanti ngerti kontrol, ngerti state itu harus tahu otomata, graf, gitu kan? Betul nggak, Mak? Iya, Karena iya kalau betul. membuat pergerakan sprite itu ngapain, dia mestinya mengerti hal seperti itu, terus apa itu event, dan sebagainya. Ini usulku dikasih saran gitu. Jadi cari relasinya dengan apa yang lain, dan contoh yang Maresa berikan tadi di list nomor berapa, itu adalah perwujudan dari apa yang di slide Programming for Kids, kalian sudah saya share, bahwa satu semester kalau mau ganti, harus bikin alur contoh, enggak main cuplik-cuplik. Contoh itu syaratnya, aku tulis ini tentara, yaitu harus berjenjang kompleksitasnya, bertahap diberikannya, ya kan, Mar? Kemudian apa namanya, sudah aku tulis kayaknya, berjenjang, gitu kan? Mana ini? Jadi tadi itu berkesinambungan, nyambung satu sama lain, aku tulis. Kemudian apa sih mana? Bertahap pemberikannya, berjenjang kompleksitasnya, dan berkelanjutan. Kalau dilihat, dan karena programming ini rohnya berbagai bidang, khusus untuk SMP, kita belum kemana-mana kecuali yang kelas 9. Kita akan program tadi parity bait. Kalau bikin game ya iyalah bikin kucing, ditarik-tarik, terus mainan ikan asin, dan seterusnya. Ini tambahan pesanku, Mar, tolong ada slide hand memakai buku ya, Pak Mar. Boleh Bu, nanti saya eksplorasi juga, maksudnya bab lain, urutannya seperti apa gitu ya, atau saya kelengkapin dengan ada di bab berapa, poin berapa gitu, biar lebih gampang juga buat guru-guru. Tapi nggak usah dirilis, suruh nyari sendiri kan. Kita dibantuin Biro, Oke. karena kalau ini slide-mu cepat dirilis ya gampang. Itu nanti untuk pelatihan ke guru aja. Jangan Oke, Bu. semua dikasih gitu. Oke. Tapi kasih apa abstraksinya ya. Baik Bu. Begitu. Dan kalau dilihat teman-teman, contoh Maresa ini aku suka sekali. Blockly itu kalian pernah aku ajak main ketika gerakan pandai. Betul nggak, Mar? Dulu ketika ngenalin Blockly pertama, itu hanya sekedar mainan-mainan. Itu boleh. Terus setelah mainan-mainan puas, sekarang yuk dari mainan itu, kita belajar apa, ini caranya. Jadi jangan terus langsung nembak ke yang ruwet, itu juga saranku ya Maria, ke guru. Kasih waktu mereka untuk bermain-main dulu, itu saranku sih. Nah teman-teman, kalian boleh punya cara sendiri, yang penting kami itu punya satu materi yang alurnya udah dipikir. Mencuplik atau ngacak-ngacak, itu bahaya. Gitu aja pesanku. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk Ibu Inge dan juga untuk Ibu Maresa yang sudah sharing tentang bagaimana seharusnya pembelajaran algoritma pemrograman untuk siswa SMP khususnya ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah membina ataupun mendampingi guru-guru di Biro di dalam mereka menyampaikan materi algoritma, dipersilahkan jika ada pertanyaan, dipersilahkan boleh diketik di chat, boleh juga langsung Bapak Ibu, silahkan. Dipersilahkan Bapak Ibu. Izin bertanya Bu Mewati. Monggo, silahkan Bu Ayu. Ya, selamat pagi Bu Mewati, terima kasih. Selamat pagi Bu Inge dan Bu Maresa. Mohon sharing mungkin ya berkaitan dengan bagaimana sih
karena kalau lihat materi itu kan sangat banyak. Bagaimana pendampingan guru, apakah yang dilakukan itu adalah terus-menerus di luar jam sekolahnya atau mungkin setiap minggu punya waktu sendiri sehingga tidak terputus-putus. Nah, mungkin bisa memberikan ada masukan, saran seperti apa sih yang sudah dilakukan sehingga kegiatan itu adalah memang terus-menerus, apa memang punya jadwal sendiri setiap minggu sebelum guru itu ke sekolah atau seperti apa? Mohon sharingnya. Terima kasih. Baik, silahkan mungkin untuk Ibu Maresa atau Ibu Inge yang bisa memberikan masukan. Bu Maresa dulu. Silahkan Bu Maresa. Ya maaf, masih di mute. Sebenarnya kalau ke gurunya sih, kalau pendampingan tiap minggu juga capek di dosennya ya Bu ya. Lebih ke kalau dari kita sih kan mendampingi di awal gitu ya, jadi kita kasih bukan teori lah ya, maksudnya konsep-konsepnya. Kan harapannya Bu, guru informatikanya itu kan adalah lulusan informatika juga. Jadi harapannya mereka basic-basicnya juga kan sebenarnya udah paham gitu ya. Ini kan lebih ke kita bantu lagi untuk review lebih lanjut gitu. Dan di buku ini sebenarnya udah cukup lengkap. Karena mungkin ini kita fokusnya AP doang kali ya Bu ya. Jadi kerasanya kok kayaknya berat banget gitu materinya, kok kayaknya banyak banget gitu. Nah, yang tadi Bu Inge bilang gitu, sebenarnya kalau kita lihatin secara gambaran besar, ini kan tiap minggu anak-anak dikasih, dan sebenarnya itu saling melengkapi gitu. Jadi, apa yang dibahas di BK itu nanti bisa membantu juga di AP gitu, dan apa yang nanti dibahasnya di AP bisa membantu di yang lain gitu. Jadi, sebenarnya saling nyambung gitu. Dan memang pelatihan ke gurunya itu yang memang harus bertahap tapi menyeluruh gitu, jadi nggak bisa sepotong-sepotong kayak gini gitu sebenarnya. Atau ada dari teman-teman penulis yang lain ada masukan mungkin, atau dari Bu Inge? Boleh aku nambahin, jadi gini Ya, Bu Ayu, di kurikulum penggerak itu enggak ada orang dijatah harus tiap minggu, tiap hari. Boleh moduler, boleh apa. Jadi jawabannya adalah pada Anda dan gurunya. Kalau menurut saya, aku sih lebih menyarankan, tadi kalau ditanya pengalaman belum, karena kami baru mau ngeran mulai minggu ini ke target guru sebagai uji coba. Justru rekan-rekan yang dari FKIP, kami akan minta sumbangan pemikiran dengan kondisi tadi Maresa bilang bahwa sebetulnya harus guru informatika dan kenyataannya bukan informatika. Sebetulnya Ya, guru itu harus dikasih kursus materi dulu. Jadi jangan mikir buku ini, seperti kata Pak Sarkim. Tahu dulu programming, baru ngajar, dan don't worry, programming ini kita duluin, karena merupakan core dan paling besar. Terus tadi, karena perlu SK, perlu apa, mungkin programming ini bisa yang lain itu per minggu, terus di akhir ini lebih baik di blok sistem. Itu semua keluasan itu diberikan di Merdeka Belajar. Kedua, saya itu kemarin baru dapat insight. Kita ini relawan itu rela mengajar, tapi kalau gurunya udah overload, nggak punya waktu, capek, itu juga percuma. Jadi mungkin pelatihan guru itu tidak sambil mengajar seperti ini, tapi di masa libur. Ya udah, yang sekarang ini sekenanya aja, itu sih usulku ya, belajar materi aja. Ya udah, kamu ngajar sakarepmu, tapi kuasai dulu materi. Nah, bahayanya buku siswa. Karena dibuat supaya siswa itu bisa jadi self-learner, siswanya itu akan maju lebih cepat dari gurunya. Tapi cepat dalam bertindak dan tidak membentuk jalan pikir. Tolong ditulis itu, Marisa, di slide kamu. Bahayanya step by step instruction.
itu anak cuma melakukan asal tugas selesai menjadi upacara yang tidak bermakna. Karena dengan mengikuti buku ketek ini, amati hasilnya ditulis, gitu kan Bu Marisa? Iya, Itu betul. bahaya. Jadi ini mengubah mindset guru. Maaf tidak menjawab karena jawabannya akan ada di Anda dan publik yang akan Anda hadapi. Gitu ya Bu ya. Ini memang kemerdekaan. Yang lain penulis silakan. Dan ini sih Bu Ayu, kita tuh pas nulis buku juga sebenarnya jadi urutan bab dan lain sebagainya tuh tidak terpatok sebenarnya. Jadi kita tuh kemarin kayak bikin at least materi ini tuh harus disampaikan kalau materi ini udah gitu. Jadi ada yang seperti itu modelnya. Jadi kayak urutan lainnya itu tidak baku sebenarnya. Tapi jadi kayak kebebasan buat gurunya juga gitu. Gitu. Baik. Mungkin dari penulis lain, Pak Husnul atau Ibu Nata atau Bu Fania mungkin silakan kalau ada. Ada tambahan dari penulis lain? Oh ya, Bu Mei, mungkin dari Ya, saya. silahkan Bu. Ya, Bapak Ibu, mungkin minggu lalu saya belum bahas waktu saya bahas overview buku, tapi sebetulnya di buku di bab 1 itu di bagian depan ada bagian kegiatan guru merancang aktivitas bersama siswa gitu. Jadi cara pakai bukunya itu seperti apa itu sebetulnya ada di bab 1 gitu. Jadi harusnya dari awal memang guru udah paham dulu nih materinya, overview-nya seperti apa. Terus merancang kegiatan bersama siswa kita minggu ke-1 sampai minggu kesekian mau ngapain, sepertinya begitu. Jadi sebetulnya karena memang bab 1 tidak dibahas terlalu detail, tapi how to use untuk bukunya itu sebetulnya ada di bab 1. Begitu Bapak dan Ibu. Itu aja tambahan dari saya, terima kasih. Iya, betul. Mungkin di buku satunya mungkin nanti bisa kita jelasin. Ya, betul Bu Inga, bedah bab 1-nya yang harus juga dilakukan dulu, jadi overview keseluruhan babnya itu kelihatan gitu ya. Betul. Kami Ya, ini kan betul, menganggap Bapak Ibu ini udah baca loh ya, jadi kan udah dibagi lama. Tapi kami juga menyadari nggak sempat, dan kalau membaca pun mungkin sambil ngapain gitu karena semua punya tugas, jadi aku juga mengerti. Padahal Bapak Ibu yang informatika sudah paham materi, yang FKIP sudah paham pedagogi. Nah ini sekarang bayangkan guru untuk materi yang baru. Jadi kita harus lebih patience, sabar, dan sadarkan perlu waktu gitu. Ya telaten mungkin ya. Belajar itu nggak bisa buru-buru menurut saya, nggak bisa disambi-sambi, harus fokus. Kalau Anda sudah menguasai, maka baca itu makin cepat. Kayak saya tadi begitu lihat smart wave, oh ini gini, tak. Oh ini PIM, ini sama dengan pengetahuan sebelumnya. Nah guru itu kan belum biasa seperti itu. Ditambah kesulitan bahasa Inggris, belum sistematis. Tapi ayo jangan putus asa untuk generasi yang lebih baik. Gitu ya. Mungkin dari teman-teman FKIP, aku pengen tanggapan. Halo? Atau dari PA, gimana? Silakan Bapak PA Ibu. lain nggak selain saya ya? Ya udah, Pak Mus, ayo. What do you think? Aduh, saya memang baru baca-baca sekilas ya modulnya, tapi cuman tadi kan saya sambil nyambi bimbingan disertasi Bu, jadi mohon maaf nggak begitu full, tapi saya ngikutin materinya sekilas begitu ya. Saya merasa apa namanya ya, SMP itu sudah memang langsung coding ya, di inikannya ya. SD Maksudnya yang Pak pakai harusnya. ya.
Ini udah aku naikin. Kalau di luar negeri itu SD kelas 2 udah scratch. Oh gitu. Ya. Mau scratch itu mainan. Jadi gini loh, udah telat, ayo Pak. ganti mindset. Pro coding itu tuh menyenangkan, main kartu, nyusun-nyusun, nulis, berkreasi. Bukan bikin software reliable, safety. Mainan kulit jeruk Bali, bikin mobil-mobilan. Change your mindset. Oke. Ya, saya memikirnya gini aja sih, Bu. Maksudnya di beberapa sekolah dampingan kami itu ada beberapa permasalahan kaitannya dengan perangkat. Nah, tadi ada kartu, udah solve. Aku nggak mau ngomong itu lagi. No, ini masalah berpikir, bukan masalah perangkat. Ayo, change your mindset. Ya, Bu. Ya, Bu. Nanti tak pelajari lagi. Tapi harus ngerti programming. Selama ini tuh banyak miskonsepsi terhadap coding dan programming. Programming itu kopas-kopas. Terus di-run, jalan seneng. Bukan membentuk berpikir computational. Ini yang kita mengganti mindset. Membaca, menulis. Membaca itu melafalkan dulu. Itu miskonsepsi. Membaca itu memahami makna. Membaca kode program, memahami makna statik, makna dinamik. Lebih parah lagi kan? Change your mindset. Have a growth mindset. Oke. Ya, itu pesanku. Pak Irya muncul. Tuh loh Pak Irya. Ya, saya muncul dari tadi. Betul Pak, kalau coding di SMA terlambat karena coding itu bukan peralatan ya. Betul disampaikan Bu Inge. Kita punya banyak permainan yang akan mengajarkan coding itu, termasuk di berpikir komputasional sebenarnya kan main algoritma di sana. Gitu ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Inge. Izin Ibu. Dengan melakukan mindset shift, apa itu coding? Kita tuh punya miskonsepsi. Nah, ini mungkin yang PR kita benerin Pak Irya ke guru. Ya Bu, ya betul. Silahkan tadi Ibu Irma kelihatannya mau mengungkapkan sesuatu. Mohon izin untuk sharing saja. Kemarin Ibu mohon maaf tidak on kamera, sedang di luar. Ini tentang coding, memang ada salah satu sekolah, ini bukan sekolah enggak sih, bukan, tapi sekolah gitu yang dia sudah mengajarkan, tapi memang pendampingan untuk lebih dalam ke agar tidak hanya menyalin tadi itu. Jadi anak itu kan kemarin istilahnya sekolah di rumah PDR gitu ya. Kemudian orang tua kan mau nggak mau juga akhirnya ikut belajar karena itu SD gitu pengalamannya. Ketika saya ngisi di forum dengan orang tua juga gitu, saya tanyakan kemarin berarti bapak ibunya udah belajar ini juga, dan memang guru itu memberikan semacam tadi Bu step by stepnya gitu loh. Nah itu anak-anak bisa, tapi ketika dilepas untuk tidak ada istilahnya line by line-nya tadi, mereka masih ya bisa dikatakan belum bisa kreatif gitu loh Bu. Itu yang menjadi agak sedikit ada kesenjangan ya, padahal kita kan berharap agar anak itu ketika di depan scratch misalnya ya mereka bisa mencoba tadi itu fitur-fitur yang ada di situ, sehingga bisa nanti saya mau bikin animasi, bikin game gitu tuh belum. Jadi masih idenya mengkopas saja istilahnya ya, belum membaca secara memaknai bahwa kalau misalnya mau 5 kali berarti saya harus pakai yang instruksi ini dan sebagainya. Itu belum Bu. Jadi codingnya itu kalau sekarang mungkin masih tahap itu ya, tadi itu harus ada tutorial dan sebagainya. Itu yang
segera harus kita jelaskan ya ke guru, nanti ke depannya juga kalau misalnya hanya coding seperti itu yang berbahaya. Begitu Ibu, hanya sharing saja. Terima kasih Bu Irma. Baik, Bapak Ibu yang lain silahkan. Kalau ada sesuatu yang akan ditanyakan atau mungkin mau silahkan juga. Silahkan Bapak Ibu. Masih ada waktu, kita masih punya waktu beberapa menit. Oh ya Bapak Ibu, tadi di kolom chat sudah di-share ada 2 link. Yang pertama adalah link presensi hari ini. Yang kedua adalah link untuk form biro pelatih yang diharapkan nanti bisa memberikan kepada guru-guru ya. Jadi silahkan Bapak Ibu diisi kedua link tersebut. Juga untuk yang form biro pelatih yang nanti akan disiapkan untuk mata pelajaran informatika. Silahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Silahkan. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada? Baik, kalau misalnya tidak ada, saya kembalikan waktu pada Pak Robi sebagai MC. Atau dari Bu boleh Inga? usul, Bu, Iya, karena silahkan masih Bu. 9.39. Monggo, Coba silahkan, teman-teman, karena senyap, tolong ada beberapa inilah komentar gitu. Aku kok khawatir ya. Gitu Bu Me. Jadi bukan pertanyaan, karena ya, mungkin sharing. Sharing, Betul. entah what do you feel atau apalah, whatever. Yuk. Silakan Bapak Ibu. Ayo dong, biar hidup. Unsik itu, Pak Nahar. Satu Pak lagi, Nahar. Monggo, Oh, ya. Ibu Irma, monggo. Ya, ini tuh juga kemarin juga dari orang tua juga Ibu Inga. Jadi bahkan orang tua itu yang lebih antusias itu. Computational thinking itu apa sih? Ini padahal masih tingkat SD gitu. Karena apa, di luar sana itu ternyata banyak tawaran-tawaran dari kemarin di Bali itu juga ada namanya Time Door, itu perusahaannya orang Jepang, itu bahkan ngajari tadi coding dengan Scratch. Kemudian juga kemarin anak saya di tutorial langsung sama orang India gitu, main Scratch itu. Saya pengen tahu nih gimana caranya gitu. Tapi saya pikir ini sudah ada semua di bukunya gitu. Terus yang tadi saya sampaikan tadi, saya lihat di lembar yang Bu Marisa tadi bagi itu tentang ini tadi Bu Marisa yang ada 2 kolom, yang kolom satunya itu adalah listing blocknya Scratch, yang satunya itu kan cara kerjanya itu yang perlu dipetakan itu di situ kayaknya. Jadi anak nggak hanya drag aja, tapi mereka tahu prosesnya gitu. Itu yang penting dipahamkan Bu, dan itu menarik kalau misalnya mereka sudah dilepas itu, mereka bisa macam-macam. Berkreasi, anaknya suruh ngedesain. Kayak aku pernah demokan yang cucuku bikin game sendiri itu kan. Iya. Itu harus gending penutupnya ATM tadi kan. Jadi use, modify, create. Use existing code karena tahu struktur, modify, dia bisa bongkar pasang. Create a new thing based on the previous knowledge. Ya memang begitu. Tapi supaya bisa use, modify, create, temanya harus satu. Nah, boleh diacak-acak, gitu kan? Iya. Itu yang guru enggak biasa, menurut saya. Nah, itu yang membentuk alur pikir. Iya.
Nah, untuk itu mesti ngerti programming. Karena untuk bikin exercise, untuk nge-challenge, kita harus tahu complexity kan. Ya iya, mesti tahu teori kompleksitas. Nah, balik kalau enggak ngerti materi, kata Pak Adi, nggak akan bisa ngajar. Nanti cuma bisa jadi robot yang menjalankan ketik ini, amati, ditulis, mungkin lembar kerja siswanya aja yang dibuat lebih reflektif. Cuma kalau gurunya nggak ngerti computational thinking dan programming, dia juga nggak bisa menilai kualitas berpikirnya anak juga kan. Ya udah, better than nothing. Jadi buruh solder. Bukan desainer sebuah manufacturing proses. Tapi better than nothing, teman-teman. Setuju nggak? Better than nothing. Betul. Setuju, Bu. Better than nothing. Setuju. Half a loaf is better than no bread. No. Ya. Ini situasi yang harus kita hadapi dengan tegar dan tetap semangat. Oke. Baik, Bapak Ibu masih ada kan? Kalau ada sharing lagi, mungkin satu orang lagi, silahkan. Ayo dong. Ya, silahkan kalau ada. Masa 43 orang nggak ada yang ngomong, ayo dong. Pak Edi itu, Pak Edi udah lama nggak ngomong tuh Pak Edi. Ya Pak Halo, Pak Edi, Edi. gimana? Bu Hesti itu Bu. Ingat. Maaf telat, saya terlambat pendadaran dulu. Oh iya. Nggak apa-apa Bu telat. Better Iya, than silakan. nothing. Apa Pak Edi? Dari Ya, USD tidak. mungkin ada Ya, yang ini. silakan dari USD. Nggak ada. Dari USD, tadi ada beberapa ya. Yang lain. Ayo. Yang lain. Nisa Ul dari Madiun. Ya wes, kalau ayo terpesona sama ini. Hadir Ibu. Baik, kalau begitu kebetulan waktunya sudah 9.45. Baik, saya serahkan dulu kepada Pak Robi sebagai MC. Silakan Pak Robi. Baik, terima kasih Bu Mawati. Ya, pertama saya ucapkan dulu pada narasumber kita pada hari ini, yaitu Bu Dr. Indrani Lim dan Bu Marisa Karolin, serta moderator kita, yaitu Ibu Dr. Silva dari IUMT. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada akhir acara. Namun sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita dapat menyalakan kamera kita agar kegiatan hari ini dapat terdokumentasi dengan baik. Kepada tim dokumentasi, saya mohon bantuannya untuk dapat memimpin dan melakukan dokumentasi kegiatan. Saya persilakan. Oke, di sini ada 2 slide ya. Oke, yang slide pertama siap. 1, 2, 3.
Untuk yang slide kedua, ada Bapak Budi dan Pak Fatur. Saya open kamera dulu. Oke. Untuk slide kedua, siap. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih pada tim dokumentasi. Ya, terima kasih pada Bapak dan Ibu semua untuk kehadiran dalam webinar kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama akan untuk kegiatan kita pada hari ini dengan membacakan doa syukur untuk jalannya kegiatan pada hari ini. Doa dimulai. Doa selesai, Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih pada Bapak dan Ibu semua. Mari kita semua terus bersemangat untuk melakukan pengabdian kita dalam bidang pendidikan. Kami mohon maaf jika selama acara berlangsung ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Salam sehat kepada Bapak dan Ibu semua, dan kita akan berjumpa kembali dalam webinar berikutnya. Terima kasih. Makasih semua. Ayo Terima tetap kasih semangat. Bapak Ibu. Minggu depan